Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan lanjutkan firman Tuhan kembali dan kita undang Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, puji dan syukur. Anakmu di sini panjatkan ya Bapa, karena pagi ini ya Bapa, Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Badan kami terasa segar Bapa. Terima kasih berkat kesehatan ini. Berkat yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Bapa, terpujilah namamu Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Kami akan membaca firman-Mu, ajari kami, supaya kami mengerti, melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, memuliakan namamu. Bapa di sorga, sempurnakan doa kami Bapa. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya juga kami layak untuk dekat-dekat kehadiran-Mu yang suci. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan kembali. Silahkan kalian nonton untuk yang di part 163, judulnya Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Jadi untuk sekarang 164 ayatnya nggak panjang, sangat kecil banget, ini hanya 3 ayat. Jadi kita akan baca di Yohanes 10 ayat 40 sampai 42. Yesus di seberang sungai Yordan. Kemudian Yesus pergi lagi ke sebelah Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Jadi tadi kita sudah baca firman Tuhan, ayatnya cuma 3 ayat aja ya di perikop ini atau judul Yesus di seberang sungai Yordan, nggak panjang sekali. Tetapi di sini dikatakan ada namanya Yohanes, Yohanes Pembaptis maksudnya ya. Ketika itu kan Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis, dan di sini dikatakan Yohanes itu katanya nggak ada memberikan tanda. Mungkin Yohanes tepatnya nggak seperti Yesus atau mungkin nabi-nabi yang lain yang bisa mujizat dan sebagainya juga. Tetapi di sini ketika Yohanes berbicara tentang siapa yang akan datang, yaitu Yesus, dan semua yang dikatakan Yohanes adalah benar. Makanya orang-orang datang dan percaya kepada Yesus maksudnya. Karena memang di sini sudah jelas dikatakan Yohanes itu untuk menyiapkan jalan. Jadi Yohanes sudah katakan, jadi dialah yang menyiapkan jalan untuk Yesus. Jadi seperti membaptis, dia yang bantu. Artinya kan juga seperti teamwork ya. Jadi Yohanes menyiapkan, Yesus jalannya, Yesus yang datang, yang menyelamatkan. Ketika ini juga dikatakan bahwasanya Yohanes pada saat dia melakukan semuanya apa yang menurut kehendak Bapa, tapi bukan dia Tuhan itu. Yohanes ini adalah orang yang dilahirkan oleh Elisabet ibunya dan Zakaria bapaknya. Dan pastinya nanti kita akan bahas tentang Yohanes Pembaptis, tapi setelah nanti kisah tentang Yesus ini. Dan di sini dikatakan bahwasanya Yohanes itu ketika dia juga sedang di kandungan, ketika Maria membawa kandungannya bertemu dengan Elisabet, karena kan mereka saudara ya. Katanya Yohanes pun sampai lompat kegirangan ya, kayak dia tahu kalau itu adalah yang di kandungan Maria itu adalah Tuhan ya, jelmaan atau utusan dari Tuhan, atau Tuhan itu sendiri, tapi menjelma seperti manusia. Dan kemudian di sini dikatakan ketika Yohanes pun juga hanya dia memakan belalang hutan dan madu ya, dan dia nggak seperti orang-orang lain yang minum anggur ya, atau makanan-makanan raja yang pokoknya yang kategori yang glamor-glamor gitulah ya, yang seperti keduniawian lah kalau kita mau sebutkan, atau ibaratnya dia seperti orang yang aneh. Makanya orang waktu di video yang lalu, kalian kalau udah nonton pasti kalian nyambung apa yang aku bilang, ketika Yesus diundang oleh seorang pemungut cukai untuk makan di rumahnya, kemudian si orang-orang Farisi mengatakan, kenapa dia makan dengan orang berdosa dan minum-minum dengan orang-orang berdosa? Kategorinya mungkin di sini kalau kita mau bilang anggur ada di situ. Kalau kita mau secara logika ya, tapi kita pastikan nggak tahu ya sebenarnya itu apakah benar ada apa enggak. Tetapi intinya dia bilang, kenapa dia makan dan minum bersama orang-orang berdosa atau orang-orang
pemungut cukai, yang notabene kalau pemungut cukai itu identik dengan kasar lah, identik dengan perampasan lah, identik dengan kekerasan lah, pokoknya identik dengan ketidakalim gitu, ketidaksalehan kesannya ya. Jadi orang-orang Farisi menuduh Yesus itu yang macam-macam ya. Dan makanya di situ ketika Tuhan mengatakan, ketika si Yohanes Pembaptis, dia tidak sama dengan dunia ini, dia tidak sama dengan orang-orang yang biasa, dia tidak minum dan tidak makan dengan seperti orang-orang berdosa. Katanya dia itu adalah kayak orang aneh gitu. Dan ketika Yesus berteman atau bergaul atau menerima siapa saja, orang-orang Farisi ini malah mengatakan, kenapa Yesus bergaul dengan orang berdosa gitu. Jadi maunya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini apa sih? Aku juga bingung. Tetapi beginilah, memang kalau di luar Tuhan atau domba-domba Tuhan yang sebenarnya itu pasti mendengar suara Tuhan, tahu Tuhan itu siapa, mengenal Tuhan itu siapa. Tetapi ketika dia hanya ucapan saja, ketika ucapannya hanya mengatakan dia penyembah Tuhan, ketika ucapan dia hanya dia bilang, aku tahu hukum Taurat ini, aku tahu firman ini, aku tahu menerangkan ini, ayat ini di sini, ini dan itu. Tetapi ketika perilakunya, aplikasinya tidak ada di dalam kehidupannya. Jadi intinya itu udah dibilang anak iblis, anak setan. Berulang kali Tuhan sudah bilang, di luar aku kamu menentang aku, kamu melawan aku. Jadi ketika kita manusia, tetapi bukan di dalam Tuhan hidupnya, kita sudah anak iblis. Sekalipun kita bilang kita Kristen, sekalipun kita bilang kita kenal Yesus. Jadi domba-dombaku mengenal suaraku, itu sudah jelas kata Tuhan. Jadi jangan sampai kita menyimpang, jangan sampai termanipulasi, jangan sampai proud of gitu loh. Jangan sampai kayak kita bangga dengan kerohanian kita, tapi sebenarnya kita nggak siapa-siapa. Seperti di video yang lalu itu bagaimana orang buta yang sejak lahir, di situ ada Tuhan sampai menerangkan bahwasanya dia datang. Aku baca sekali lagi karena ayat ini baik sekali. Ini ayatnya yang kita bahas itu di 4161 ya. Jadi Yohanes, aku baca yang poinnya yang aku mau kasih tahu aja. Ayatnya di Yohanes 9 ayat 39 sampai 41. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Jadi dari ayat ini aja udah jelas. Jadi ketika kita mengatakan kita tahu ini, tahu itu, kita ahli ini, ahli itu, hati-hati, karena Tuhan sudah jelaskan ketika kita mengatakan kita bisa melihat, dalam arti kita tahu segalanya tentang firman Tuhan ini. Padahal sebenarnya aslinya itu kita tidak tahu, kita buta. Dan bahkan katanya dosamu tetap. Tapi ketika kita bilang kita buta, di sini bukan kata jadi kita butain mata kita, bukan seperti itu. Tetapi pada prinsipnya adalah ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kita sepenuhnya, tidak ada kesombongan, tidak ada keegoisan, ya, tidak ada sesuatu yang mau dibanggakan. Disitulah Tuhan melihat hati kita. Kita ingat ketika orang Farisi datang ke rumah ibadat untuk berdoa, dan orang pemungut cukai untuk berdoa. Si orang Farisi ini datang dengan gagahnya, kesombongannya, dan dia mengatakan, oh Tuhan, aku orang suci, aku berpuasa setiap minggu, aku memberikan perpuluhan, aku ini, aku itu. Dan ketika orang pemungut cukai ini datang, bahkan dia katanya nggak sanggup menengadah ke atas si orang pemungut cukai ini, bahkan katanya memukul dirinya. Dan dia berkata, aku tidak layak Tuhan. Dan dia bilang dia orang berdosa. Dia katakan dia adalah orang yang kotor ibaratnya ya, yang gak layak lah. Jadi Tuhan sudah katakan langsung, justru yang dia katakan, seorang yang pemungut cukai yang kata dunia ini berdosa, yang katanya dia itu gak layak itu, Tuhan melayakkan dia. Dan ketika lihat orang si Farisi yang mengatakan aku bersih, aku ini, aku itu, kata Tuhan gak ada, dia gak layak. Jadi apalagi di sini Yohanes aja sendiri yang sudah, ibaratnya dia juga diutus Tuhan ya, untuk menyiapkan jalannya Yesus. Tetapi di sini Yohanes pun tidak besar kepala untuk itu. Bahkan dia bilang kiranya engkau, maksudnya Tuhan Yesus, bertambah besar dan aku bertambah kecil.
Jadi segala kemuliaan itu hanya milik Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya milik Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah katakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kalian mau tanya kenapa nggak Bapa yang menyelamatkan, ya Yesus dikirimnya. Karena kalau Bapa langsung datang, kita bakalan mati. Ya, kita nggak sanggup. Sinar kemuliaan Tuhan, sinar kemuliaan Bapa itu begitu suci, benar, kudus. Ketika datang langsung kepada kita, kita bukannya selamat, mati kita. Kan sudah aku jelaskan di video yang lalu, ketika orang yang menyelamatkan tabut perjanjian itu, hanya katanya mau megang untuk supaya nggak jatuh aja, mati. Karena apa? Itu kudus. Jadi orang-orang pilihan yang Tuhan katakan dia berhak, itu yang bisa berhak. Kalau belum ada persetujuan dari Tuhan, dari Bapa itu, nggak bisa, mati kita. Karena itu tadi badan kita ini atau jiwa, pokoknya semua tubuh kita ini, diri kita ini penuh dosa. Dan dia suci, maha suci, kudus lagi ya. Makanya Tuhan Yesus datang dikirimkan sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan yang benar-benar Tuhan yang langsung seperti Bapa. Kalau enggak, ya kalau seperti itu kita nggak bisa mati kita dekat dia. Karena Tuhan Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Ketika dia melakukan apapun yang dia lakukan di dunia ini, dia sudah katakan apa yang kulakukan itu kehendak Bapa. Itu dari Bapa. Tetapi kemanusiaannya itu yang memberikan kita layak untuk dekat kepadanya. Kalau enggak, kita udah dibilang kalau didatangin orang-orang yang mempunyai pengalaman, itu katanya dia sampai sinar. Hanya karena Tuhan bilang, jangan takut. Ketika itu baru kita dilayakkan, disanggupkan. Kalau enggak, ketika dia datang, kita enggak sanggup lah. Kita katanya sampai tertunduk gitu, kayak gemetar. Kenapa? Karena sinar kemuliaannya. Tapi pada saat itu selalu Tuhan katakan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jadi inilah doa dan harapan kita. Semoga kita tetap pegang firman Tuhan, tetap bersama-sama dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, puja dan syukur anakmu panjatkan ya Bapa, atas kehadiranmu Bapa, atas firman-Mu, di mana kami mengerti bahwasanya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang baik. Engkau rela Bapa untuk mati di kayu salib, menebus dosa kami yang begitu banyak, memampukan kami, menyanggupi kami, melayakkan kami, supaya dekat-dekat kehadiran-Mu yang suci, supaya kelak nantinya Bapa, ketika Engkau datang kedua kali, kami bersama-sama dengan Engkau, tinggal di surga, di mana Engkau berada, di situ pun kami juga berada. Bapa di surga, anakmu berdoa untuk orang-orang di luar sana. Siapapun mereka Bapa yang menonton video ini, kiranya Engkau menyembuhkan mereka ketika mereka sakit. Engkau memberikan pekerjaan bagi orang yang mencari pekerjaan. Dan kiranya juga orang-orang yang sedang bergumul untuk memaafkan dirinya, memaafkan orang tua, adik kakaknya, keluarganya, temannya, siapapun ya Bapa, yang pernah melakukan kejahatan buat mereka, dan mereka bergumul untuk memaafkan segala sesuatu yang menyakiti mereka. Bapa di surga, kiranya kasih karunia-Mu hari ini sampai selama-lamanya kami nikmati. Dan biarlah kasih karunia-Mu turun atas kami. Sertai kami Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Dosa kami yang banyak hapuskan Bapa. Sempurnakan doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Kalau kalian punya komen, silakan di komen. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.